Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Putri Azahra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang image enhancement. Image enhancement adalah proses memanipulasi atau peningkatkan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Teknik ini digunakan untuk memperbaiki detail, meningkatkan kontras, mengurangi noise, atau menyesuaikan aspek lain dari gambar tanpa mengubah informasi dasar gambar itu sendiri. Terdapat dua kategori pada image enhancement, yaitu spatial domain dan frequency domain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spatial domain, terutama tentang point processing. Point processing sendiri itu adalah salah satu metode dasar dalam pengolahan citra atau image processing di mana setiap pixel dalam gambar dimanipulasi secara independen dari pixel lainnya. Point processing merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Prinsip point processing yaitu sebuah pixel pada citra masukan diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Nah, ini citra masukan yaitu fxy dan citra hasil yaitu gxy. Citra masukan ini adalah gambaran awal yang sedang diproses. Setiap pixel di citra memiliki koordinat xy dan intensitas nilai tertentu. Misalnya nilai grayscale antara 0 hingga 255. Nah, citra gxy ini adalah gambar keluaran setelah dilakukan manipulasi atau transformasi pada citra masukan. Hasil ini juga berupa citra dengan koordinat pixel yang sama, xy, tetapi nilai intensitasnya telah diubah melalui operasi tertentu. Pada point processing, nilai setiap pixel pada citra hasil gxy hanya dihitung berdasarkan nilai pixel pada posisi yang sama di citra masukan fxy. Dengan kata lain, untuk menentukan nilai baru pada pixel di koordinat xy dalam citra gxy, hanya digunakan nilai pixel pada koordinat xy di citra fxy. Contoh yang paling mudah dari point processing adalah penyesuaian kecerahan, di mana hanya menambahkan atau mengurangi nilai intensitas setiap pixel dengan angka tertentu tanpa mempertimbangkan tetangganya. Beberapa teknik point processing yang umum digunakan meliputi yaitu thresholding, image negatif, image contrast, operasi aritmatika, atau penjumlahan atau pengurangan, perkalian pembagian dua buah citra, perkalian atau pembagian citra dengan skalar, operasi boolean, dan terakhir operasi geometri, yaitu translasi, rotasi, penskalaan, dilatasi, distorsi, dan morphing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang thresholding. Thresholding merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberikan satu nilai, mungkin putih, jika pixel lebih besar dari nilai ambang batas atau threshold, dan memberi nilai lain, mungkin hitam, jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batas. Segmentasi adalah pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Beberapa jenis thresholding yaitu value and threshold level, threshold binary inverted, truncated, threshold to zero inverted, dan threshold to zero. Nah, dalam OpenCV, fungsi yang digunakan adalah CV2 threshold. Argumen pertama ini adalah gambar sumber dengan mode gambar adalah grayscale. Argumen kedua yaitu nilai threshold yang digunakan untuk mengklasifikasikan nilai pixel. Argumen ketiga adalah maxval mewakili nilai yang akan diberikan jika nilai pixel lebih dari, terkadang kurang dari, nilai threshold. Gambar hasil operasi thresholding nanti akan disimpan dalam trash1.
OpenCV menyediakan gaya thresholding yang berbeda dan ditentukan oleh parameter keempat dari fungsi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang image contrast. Image contrast mengacu pada perbedaan intensitas atau kecerahan antara piksel terang dan gelap dalam sebuah gambar. Kontras memainkan peran penting dalam membuat detail suatu gambar terlihat lebih jelas dengan meningkatkan perbedaan antara area terang dan area gelap. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Misalnya penjumlahan citra. Tujuannya Selanjutnya, operasi aritmetika. Operasi aritmetika pada pengolahan citra digital adalah manipulasi gambar dengan menggunakan operasi matematis dasar. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi ini bertujuan untuk menggabungkan dua gambar atau lebih, meningkatkan kualitas gambar atau mengubah karakteristik gambar. Misalnya mengubah kecerdasan atau kontras. Nah, contohnya itu penjumlahan citra. Tujuannya menambah intensitas piksel dari dua atau lebih gambar pada posisi yang sama. Rumusnya G XY sama dengan F1 XY ditambah F2 XY. Selanjutnya operasi geometri. Operasi geometri pada pengolahan citra digital melibatkan transformasi spasial gambar untuk mengubah atau memperbaiki representasi visualnya. Operasi ini berfokus pada perubahan posisi, ukuran, dan orientasi piksel dalam gambar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau menyesuaikan citra agar lebih sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Berikut adalah beberapa operasi geometri utama yang sering digunakan dalam pengolahan citra digital. Yang pertama, ada scaling, yaitu mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil. Pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi CV resize. Selanjutnya, translation adalah pergeseran lokasi objek. Dan yang terakhir, rotation. Ada gambar untuk sudut theta dicapai oleh matriks transformasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan untuk memberikan contoh coding. Saya akan menjelaskan codingan telah saya buat. Yang pertama itu tentang thresholding. Pertama, seperti biasa, kita lakukan library OpenCV untuk pengolahan citra, library untuk operasi array dan matriks, dan library untuk plotting dan visualisasi. Selanjutnya, CV ImRed membaca gambar gradien. Nah, di sini red trace 1, CV threshold, IMG 127.255 CV trace binary. Di sini ini adalah codingan trace binary. Menetapkan nilai threshold 127. Piksel yang lebih besar dari 127 akan menjadi 255 putih, dan piksel yang lebih kecil atau sama dengan 127 akan menjadi 0 hitam. Selanjutnya trace binary INV. Ini kebalikan dari trace binary. Piksel yang lebih besar dari 127 menjadi 0 atau hitam, dan piksel yang lebih kecil atau sama dengan 127 menjadi 255 atau putih. Selanjutnya trace tranche. Piksel yang lebih besar dari 127 akan dipotong atau transcoated menjadi nilai threshold 127. Piksel yang lebih kecil atau sama dengan 127 tidak berubah. Selanjutnya, trace to zero. Piksel yang lebih besar dari 127 tetap sama. Piksel yang lebih kecil atau sama dengan 127 menjadi 0 atau hitam. Ini kebalikannya dari trace to zero INV. Piksel yang lebih kecil atau sama dengan 127 tetap sama. Piksel yang lebih besar dari 127 menjadi 0 atau hitam. Selanjutnya kita memberikan title dan image untuk daftar judul untuk masing-masing gambar dan daftar gambar yang akan dipasang di subplot. Selanjutnya ini adalah codingan untuk menandakan gambar dengan
Matplotlib. Dan di sini adalah hasilnya. Original image menampilkan gambar asli tanpa modifikasi. Binary, gambar dengan konversi ke biner, di mana piksel di atas threshold menjadi putih dan di bawah threshold menjadi hitam. Binary ENV, gambar dengan konversi ke biner terbalik, di mana piksel di atas threshold menjadi hitam dan di bawah threshold menjadi putih. Trunch, gambar di mana nilai piksel yang lebih tinggi dari threshold dipotong menjadi nilai threshold, sementara nilai yang lebih rendah tetap sama. Zero, gambar di mana nilai piksel di bawah threshold menjadi hitam, sementara nilai yang lebih tinggi tetap sama. Zero ENV, gambar di mana nilai piksel di bawah threshold tetap sama, sementara nilai yang lebih tinggi menjadi hitam. Selanjutnya di sini adalah contoh codingan dari operasi geometri, yaitu meresize, translation, dan rotation. Seperti biasa, pertama mengimport CV to as CV, numpy as np, dan import CV to imshow. Nah, ini si img CV imread untuk membaca gambarnya. Lalu row cost mengubah ukuran gambar, memberikan dimensi gambar dalam bentuk baris dan kolom. Nah, di sini img resize ini codingan untuk nge-resize-nya. Mengubah ukuran gambar dengan faktor skala 2 kali dalam arah horizontal fx dan vertikal fy. CV interkubik adalah metode interpolasi yang menggunakan interpolasi kubik untuk memperbesar gambar. Selanjutnya, ini adalah codingan untuk translation. Matriks ini adalah matriks transformasi untuk translasi. Matriks ini memindahkan gambar 100 piksel ke kanan dan 50 piksel ke bawah. CV Profile ini menerapkan matriks transformasi ke gambar. Selanjutnya di sini ini adalah codingan untuk rotasi. Menghasilkan matriks transformasi untuk rotasi 45 derajat di sekitar pusat gambar dengan faktor skala 1. Selanjutnya ini untuk menampilkan gambar, codingan untuk menampilkan gambarnya. Ini adalah output dari codingan yang telah saya kerjakan. Di sini terlihat gambar yang diperbesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Detail gambar lebih besar dan mungkin tampak lebih buram tergantung pada metode interpolasi yang digunakan. Selanjutnya ini gambar yang dipindahkan 100 piksel ke kanan dan 50 piksel ke bawah. Gambar mungkin memiliki area kosong di sisi atas ini dan kiri. Selanjutnya ini rotation. Gambar yang diputar 45 derajat di sekitar pusat gambar. Gambar mungkin memiliki area kosong di sudut jika rotasi menyebabkan bagian gambar keluar dari area tampilan.
Ini bagian kosong ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.